Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yang diberikan pada saya, yaitu servant heart. Saudara, apa itu servant heart? Ya, mari kita buka sama-sama dengan saya, yaitu di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, apa itu kerendahan hati? Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata prairos. Saudara, prairos kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya meek, M-E-E-K. Itu artinya lemah lembut. Jadi kerendahan hati itu sama dengan kelemah lembutan. Kerendahan hati adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Kerendahan hati itu erat hubungannya dengan penyerahan dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah kita yang luar biasa. Saudara, kalau kita mau mendapatkan kehormatan, milikilah kerendahan hati dalam hidup kita ini. Sebelum meninggalkan tahun 2015 yang tinggal 18 hari ini, mari jemaat ICC miliki kerendahan hati dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat dalam karya salib itu, ya, kalau kita lihat karya salib itu merupakan suatu teladan yang patut kita contoh. Seperti yang Pastor Billy minggu yang lalu katakan di dalam Filipi 2. Mari kita buka di dalam kitab Filipi 2. Saudara, ini adalah suatu ayat yang tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena ayat-ayat ini sudah merupakan suatu teladan yang Kristus telah berikan kepada jemaatnya, kepada mempelainya. Bagaimana tuh hidup di dalam kerendahan hati? Saudara, kita lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, kalau kita lihat di dalam fase yang kelima sampai yang ke-10 ini, saudara, itu adalah suatu teladan yang Yesus berikan, yang Yesus telah lakukan buat jemaatnya, buat kita sebagai gerejanya. Saudara, kalau kita lihat karya salib itu, saudara, Yesus sebagai anak Allah, dia mau taat kepada Bapanya untuk turun ke dalam dunia ini. Yang mana dia tidak mempertahankan posisinya, kedudukan di dalam kerajaan sorga. Saudara, kalau kita lihat di dalam kerajaan sorga begitu indah, begitu luar biasanya. Tapi di situ saudara, Yesus mau menanggalkan semuanya, bahkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan sampai akhir hidupnya saudara, dia mau menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Itu menandakan bahwa betapa besarnya kasih Allah itu buat saudara dan saya. Saudara, pernah saya berpikir begini, apakah ada kasih yang melebihi kasih Allah? Enggak ada, saudara. Apakah ada orang yang mau berkorban buat orang yang seorang penjahat? Saya rasa enggak ada, saudara. Saudara, Yesus lakukan itu. Bahkan di masa akhir hidupnya, saudara, dia rela membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaannya untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, Allah sangat meninggikan dia dan dikatakan bahwa di dalam nama Yesus, ya, dikatakan ayat yang ke-10, dikatakan ayat yang ke-9, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow. Saudara, oleh karena itu rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat.
supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pada waktu manusia diciptakan? Saudara, dosa pertama Adam dan Hawa itu adalah dosa kesombongan. Bukan makan buah, saudara. Saya percaya pada waktu itu Adam dan Hawa tidak merasa lapar. Ya, karena Allah Bapa menciptakan taman itu begitu indahnya. Setiap buah-buahan itu diciptakan begitu menarik untuk dinikmati. Saudara, tapi ada satu pohon yang dikatakan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya. Di saat kau makan buahnya, kau pasti mati. Saudara, yang mendorong mereka makan buah itu adalah keinginan mereka untuk jadi Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh si ular tua itu? Bukan Tuhan yang mengatakan, bukankah Tuhan mengatakan tidak boleh kamu makan buah itu? Tapi Tuhan tidak mau kamu menjadi Tuhan. Kamu menjadi orang yang punya pengetahuan, bisa melihat segala sesuatu. Kalau engkau jadi Tuhan, si iblis bilang gini, kalau engkau jadi Tuhan, engkau akan punya kuasa, kamu dielulukan, kamu punya mahkota, kamu punya kehormatan dan lain sebagainya. Makan tuh buah yang terlarang itu, saudara. Saudara, di sini jelas sekali, dosa pertama manusia adalah kesombongan dalam hati. Saudara, tidak peduli seberapa besar iman kita, bahkan jikalau kita punya iman sebiji sesawi, tetapi jika kita tidak rendah hati, kita akan jatuh pula. Saudara, ini tidak populer di dunia sekuler. Saudara, di dunia sekuler itu lebih mementingkan apa, saudara? Power, lebih mementingkan keegoisan, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Saudara, tapi ini adalah pintu belakang kemuliaan, saudara. Kalau kita mau hidup dalam kerendahan hati. Saudara, tidak akan bocor kemana-mana. Apa yang kita capai nanti, bahkan anak cucu kita akan menikmati, saudara. Saudara, di dalam kerendahan hati ini mengandung satu janji, yaitu tingkap-tingkap langit terbuka, saudara. Ada suatu kehormatan, glory, honor, glory, berkat yang tak masuk di akal, diberikan pada orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ini adalah janji yang dahsyat. Saudaraku, kerendahan hati itu adalah simple sebetulnya. Ya. Living to know God is God. We are not. Jadi kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, kita bukan. Ya. Selama kita bisa mati, saudaraku, jangan sombong. Ya. Jangan terpukau dengan orang yang punya ilmu gelap. Wow, orang itu dahsyat. Pada suatu titik, saudara, orang itu akan mati juga akhirnya. Saudara, dalam hidup ini tidak perlu disombongkan. Semuanya karena anugerah. Di dalam kitab Roma 11 ayat ke-35 dikatakan, semua diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saudaraku, jangan pernah terpukau dengan orang yang punya ilmu gelap. Wow, orang ini luar biasa. Tapi pada akhirnya suatu titik, orang itu juga bisa mati, saudaraku. Saudara, di dalam dunia ini ya, ada satu lagu yang dikatakan begini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku tak membawa. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Semuanya karena anugerah. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, kerendahan hati itu tidak sama dengan minder, saudara.
Jangan salah saudara. Kerendahan hati itu tidak sama dengan minder. Orang yang rendah hati mempunyai gambar diri yang sehat. Bahkan orang yang tidak punya gambar diri yang sehat justru sombong, justru minder saudaraku. Ya, saya ulang lagi saudara. Orang yang rendah hati mempunyai gambar diri yang sehat. Orang yang gambar dirinya tidak sehat justru sombong, justru minder dan gak tahu diri saudaraku. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Di sini dikatakan bahwa 1 Korintus 1 ayat 26, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, bagi saudara yang sudah sukses, jangan lupa bagaimana dulu bergumul. Tapi bagi saudara yang belum sukses, jangan mengeluh. Tuhan pasti memberikan kesuksesan buat setiap kita. Selama kita mau merendahkan hati kita di hadapannya. Saudara, di dalam ayat yang ke-29 di sini dikatakan, ayat ke-29. Di sini dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegangkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat yang ke-31 di sini dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, ayat yang ke-29 sudah jelas di sini dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, jangan pikir kesuksesanmu, tapi berpikir gimana dulu engkau belum berhasil. Jangan pernah pikir sukses saudara. Tapi berpikirlah bahwa semuanya ini karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya. Saudara, jika tidak demikian, maka kesombongan ini akan muncul dalam hati saudara. Saudara, dalam hidup ini tak ada satupun yang perlu dipamerkan. Amin saudaraku. Gak perlu dipamerkan, gak perlu di show off ya. Jika kita bisa mampu untuk membeli sesuatu barang yang mahal, kalau kita diberkati ya bolehlah kita beli ya saudara. Tapi gak perlu dipamerkan. Sebab semuanya ini karena anugerah saja. Saudara, ada satu cerita, mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Di Tanah Abang dulu ya, ada encim-encim yang lagi jualan pakaian saudara. Ya. Dia jualan pakaian itu cukup banyak gitu ya, aneka macam-macamnya gitu. Suatu saat ada suatu tante-tante yang datang kepada encim ini. Cim, ini berapa ini harga pakaiannya? Nah, Cimnya ini agak kesel saudara, karena itu sudah tertulis kan, harganya berapa gitu sudah tertulis. Cimnya ini jawab dengan seenaknya saudara. Ini harga 10.000, sambil giginya dikeluarin saudara. Ini harga 10.000, ini harga 20.000. Si tantenya tambah kesel saudara. Pikirnya cuma lu doang yang punya gigi emas gitu ya saudaraku ya. Kemudian dia pada waktu dia mau beli, ini Cim, aku mau ambil semua. Berliannya ditunjin semua saudaraku. Saudara, dalam hidup ini gak perlu di show off. Mungkin pikirnya Encim punya gigi emas, cuma lu doang yang punya gigi emas. Gua punya berlian nih. Saudaraku, dalam hidup ini gak perlu ada yang dipamerkan saudara ya. Kalau kita bisa membeli itu semua karena anugerahnya. Saudara, kalau kita tahu diri ya saudara ya, dan mau merendahkan hati kita ya, maka Tuhan itu akan membawa kita ke tempat yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, mari kita declare di akhir tahun ini ya, bahwa aku lebih dalam lagi Tuhan bersamamu. Kalau kita memilih pemikiran seperti ini, Tuhan akan membawa kita semakin sukses dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang, saudara. Saudara, kuncinya cuma simple, saudara. Gimana kita bisa meningkat? Jangan pikir kesuksesanmu, tapi pikirkan begini, saudara. Datang kepada Tuhan,
kosongkan diri dan ambil rupa seorang hamba. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan bahwa aku lebih dalam lagi bersamamu. Karena aku tahu siapa diriku sebelum Engkau panggil aku. Saudara, semuanya ini karena anugerahnya. Amin, saudaraku. Amin. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, di sini pada waktu matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Yesaya melihat malaikat. Saudara, malaikat di sini bercermin tentang kemuliaan Tuhan. Dan malaikat di sini mengajarkan hambanya Yesaya sebentar lagi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana melayani Tuhan dalam hidup ini. Malaikat ini mengajarkan, memberikan contoh teladan. Dan beginilah kita harus berjalan di tahun-tahun ke depan. Saudara, kita masing-masing ini seperti malaikat. Kita diberi 6 sayap tapi gak kelihatan, saudara. Saudara, 2/3 dari usaha kita bukan untuk berhasil. Tapi 2/3 dari usaha kita justru kita merendahkan hati kita di hadapan Allah Bapa. Cuma 1/3 saja dari usaha kita untuk skor. Saudara, jika tidak demikian saudara, hati ini cenderung untuk sombong. Saudara, pernah kita dengar ya, seringkali ya. Kalau papa itu sudah sukses ya, dia bilang begini sama anak-anaknya, nih, kalau papa enggak kerja siang malam, kamu enggak makan, gitu kan. Coba kalau papa enggak kerja, kamu enggak bisa sekolah luar negeri. Kamu enggak bisa beli mobil A, B, C, D dan sebagainya. Saudara, seringkali kita lupa bahwa semua pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu karena anugerahnya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita. Kepintaran kita tuh enggak seberapa, saudara. Kita tuh adalah manusia dari mana, saudara? Debu, saudara. Apa yang bisa dibanggakan dari debu itu? Tidak ada, saudara. Semua yang Tuhan berikan itu karena anugerahnya. Oleh karena tidak perlu ada sedikit pun yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Saudara, 2 sayap pertama malaikat pakai untuk apa, saudaraku? Untuk menutupi muka. Saudara, yang pertama adalah jangan pernah mencari wajah, ambil muka sama Tuhan. Ya, jika saudara punya kesempatan untuk ambil muka, buang itu jauh-jauh. Karena itu artinya mencuri kemuliaan. Saudara, suatu saat jika saudara menciptakan suatu ide, sesuatu ciptaan yang mana dinikmati oleh orang lain, dipakai oleh orang lain. Jangan saudara langsung datang kepada orang itu, ini yang ciptain gue loh. Ya, ini yang menciptakan saya loh. Gak perlu, saudara. Gak perlu. Semua orang yang memiliki kerendahan hati, senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Saya tidak berbicara dalam dunia bisnis ya. Saya bicara tentang dalam pelayanan. Saudara, jika orang lain memakai ide saudara, dinikmati orang lain, jangan saudara menyombongkan dia, itu punya gua itu. Gak perlu, saudara. Ya, jangan cari muka, saudara. Yang kedua adalah sayap untuk menutupi kaki, menutupi jejak kaki, jasamu sendiri. Jika engkau berbuat baik, hapus semua jejakmu, saudara. Hapus semuanya, itu tutup dengan sayapmu. Berusaha lawan kesombongan itu. Kalau kesombongan tidak dilawan, hati ini cenderung untuk angkuh, saudara. Saudara, kalau hati ini tidak diapa-apakan, sudah terseret oleh arus, karena itu kita harus melawannya dengan sengaja. Saudaraku yang kasih, orang yang rendah hati tidak akan merasa rugi jika tidak diakui. Amin, saudaraku. Orang yang rendah hati tidak akan merasa rugi jika tidak diakui. Saudara, dalam perbuatan baik kita tidak ada royalti, saudara. Saya tidak bicara dalam dunia bisnis. Dalam perbuatan baik kita melayani Tuhan, don't ever think about royalty. Saudara, hapus semua jasamu, namamu, nama kita. Don't cash in upahmu di dunia ini.
supaya upah kita itu penuh di sorga nanti. Amin, saudaraku. Saudara, Tuhan gak perlu bantuan kita. Pakai 2/3 dari usaha kita untuk merendahkan hati kita di hadapannya. Dia sanggup membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan hanya butuh 1/3 saja. 5 roti dan 2 ikan, makanan anak kecil, saudara. Dia sanggup mengubahkan keadaan kita menjadi berkelimpahan, bahkan 12 bakul penuh sisanya. Itu menunjukkan apa, saudaraku? Karena Allah sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mendahului kehormatan bagi mereka yang punya kerendahan hati. Saudara, kalau kita kembali lagi dalam ayat yang ke-1. Kenapa harus tunggu Raja Uzia mati baru Tuhan muncul dalam sejarah Israel? Kenapa, saudaraku? Ada apa dengan Uzia ini? Kenapa Tuhan baru muncul nongol setelah Uzia mati? Saudara, mari kita buka di dalam 2 Tawarik. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 di sini dikatakan apa, saudara? Sudah ketemu? 2 Tawarik pasal yang ke-26, 1 sampai yang ke-5. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, ini kuncinya, saudara. Selama ia mencari Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, Uzia mendapatkan semua fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidupnya itu karena kasih karunia, bukan karena fasilitasnya. Dalam umur 16 tahun, saudara, dia sudah menjadi raja. Dia punya akses kepada mentornya, yaitu Sakaria, nabi yang diurapi oleh Allah. Saudara, kita berada di mana kita berada saat ini itu karena Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang pintar di dalam komputer, saudara. Tidak bisa seperti Bill Gates, betul nggak? Ada orang yang les mati-matian, nyanyi, saudaraku. Tidak bisa nyanyi seperti Whitney Houston. Kalau saudara mampu dan punya kemampuan, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan dengan cuma-cuma. Ada orang yang menjual lukisannya jutaan dolar. Tapi ada juga orang yang menjual lukisan di pinggiran jalan. Saudara, kalau engkau sukses hari ini yang ingin saya katakan. Jika kita sukses hari ini, itu bukan karena kemampuan kita. Itu karena semua anugerahnya. Karena kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan di atas meja kita untuk kita raih sukses kita hari ini. Bagi kemuliaannya. Amin, saudaraku. Saudaraku, Uzia dikatakan berada di tempat di mana Tuhan izinkan untuk mendapatkan berkat. Saudara, dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya hoki, saudaraku. Berkat Allah lah yang menjadikan kita kaya. Amin. Nah, kalau kita lanjutkan ayat yang ke-16, saudara. Apa yang terjadi dengan Uzia? Pada mulanya, Uzia begitu setia dengan Allahnya. Begitu dia mencari Allahnya. Dia begitu setia, dia mengandalkan Tuhannya. Sehingga Allah menjadikan dia berhasil apa yang dia perbuat. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16. Di sini dikatakan bahwa setelah ia menjadi kuat. Nah, ini saudara. Ini bahaya, saudara. Setelah ia menjadi kuat, apa yang terjadi? Ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azarya mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas.
Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayat yang ke-19, saudaraku. Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Marah, saudaraku. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan itu. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat yang ke-21. Raja Uzia sakit kusta sampai hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai yang kelima, kita baca sebelumnya bahwa Uzia begitu setia dengan Allahnya. Begitu dia berhasil, dikata ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa saudaraku? Tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, sebenarnya saudara, pencobaan yang harus kita hadapi bukan kegagalan, tapi keberhasilan. Pada waktu kita masih gagal, saudara, kita masih setia. Kita masih datang persekutuan doa, kita masih datang ke gereja, kita masih setia dan lain sebagainya. Tapi begitu kita berhasil, saudara, kita sudah lupa diri, saudara. Seringkali kita sudah lupa diri, kita lupa Tuhan, lupa gembalanya, lupa orang tuanya, saudaraku. Kenapa? Karena sudah berhasil. Saudara, seringkali orang yang berhasil merasa tidak ada orang di atasnya. Orang yang berhasil merasa dirinya yang paling top, saudaraku. Saudara, hati-hati, itu adalah kesombongan. Saudara, Uzia berubah setia. Enggak seperti dulu lagi. Anak berumur 16 tahun ini, saudaraku, lupa diri. Saudara, dulu dia enggak berani sama papanya. Kan para imam itu kan dulu papanya kan, mentornya. Enggak berani, saudara. Tapi begitu dia berhasil, begitu dia kuat, dia berani sama mentornya, sama papanya. Saudara, itu adalah suatu kesombongan. Saudara, anak kecil pada waktu masih kecil dia tidak bisa kritik sama papanya. Tapi pada suatu titik nanti, saudaraku, anak kecil dia bisa kritik papanya. Untuk menjadi sombong, saudara, tidak perlu menjadi tua dulu. Amin. Untuk menjadi sombong tidak perlu jadi tua dulu. Saudara, anak-anak muda, pada waktu dia sudah pintar, sudah bisa cari duit, kalau dia bisa kritik papa mamanya, dia akan kritik papa mamanya. Saudara, ini adalah sifat kesombongan. Hati-hati, saudaraku. Saudara, ayat yang ke-19 jelas sekali dikata, tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, saudara. Dia begitu marah sementara amarah meluap di hadapan para imam. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan Tuhan. Saudara, jelas sekali ayat ke-19. Hidup ini, saudaraku, tidak akan bahagia jika Tuhan mengasingkan diri. Amin. Saudaraku, tidak ada artinya untuk kita menyombongkan diri. Sekarang kita tahu kenapa Tuhan tunggu Uzia mati. Baru Tuhan menyatakan dirinya di baitnya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak mau noda kesombongan. Di mana ada kesombongan, Tuhan berhenti bekerja. Saudaraku, jika saudara ingin melihat promosi di tahun depan, rendahkanlah hati kita di hadapannya. Sebab di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, di tahun-tahun yang akan datang, bahkan di tahun-tahun selanjutnya, karena Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan setiap berkat bagi setiap orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah kuncinya. Kuncinya. Kalau kita lihat dari sejarah Uzia,
Pada waktu dia umur 16 tahun dia begitu setia. Tapi pada akhirnya disayangkan saudaraku. Dia berubah setia. Saudara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kerendahan hati ini saudara. Yang pertama saudara, yaitu dalam kerendahan hati itu ada promosi Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Lukas ayat yang ke-14. Di sini jelas sekali dikatakan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, jika engkau ingin mengalami promosi di tahun-tahun yang akan datang, bahkan hari ini atau hari esok, atau sebelum akhir tahun ini, rendahkan hati kita di hadapannya. Yang kedua saudaraku, berkat apa yang kita bisa terima di dalam kerendahan hati? Yang kedua adalah ada tuntunan Tuhan dalam hidup ini saudara. Di dalam Mazmur ayat yang ke-25, pasal yang ke-25 ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, yang pertama saudara, kita mendapatkan promosi. Yang kedua saudara, kita mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali saudaraku, ada begitu banyak orang-orang dunia ini yang mencari tuntunan. Mencari petunjuk kemana kita harus pergi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita capai. Saudara, jelas sekali. Ada tuntunan bagi mereka yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, ini yang dahsyat saudara. Ada perkenanan dan keselamatan dari Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 149. Ayat yang keempat, di sini dikatakan sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara, ada 3 hal yang sangat menyolok, sangat menonjol saudara, bagi setiap kita yang mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pertama adalah kerendahan hati, ada promosi dalam Tuhan. Ada tuntunan, ada perkenanan dan keselamatan dari Tuhan. Amin saudaraku. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian ini saudara. Suatu saat ada satu teman saya yang cukup punya kedudukan. Dia bekerja di satu banking, saudara, di international banking di Toronto. Suatu saat dia teks sama saya, Tim, ada apa? Tolong doakan saya. Loh, ada apa? Besok saya dapat interview. Oh ya, oke, ya saya doakan. Minggu depannya lagi dia teks sama saya lagi, Tim, bawa dalam doa ya, apa? Saya lagi dapat second interview. Wow, that's good. Kita bilang gitu ya. Puji Tuhan. Yes, I will pray for you. Saudara, begitu saya dapat teks yang kedua dan yang ketiga kalinya, dia bilang begini, puji Tuhan, dia mendapatkan pekerjaannya, saudara. Wow, saya senang sekali dengan kabar baik ini. Kemudian saya bertemu dengan dia. Gimana sih ceritanya? Coba kamu share sama saya. Saudara, kesaksiannya dia itu begitu simpel dan itu memberkati hidup saya. Begini saudara, pada sekitar tahun 2-3 tahun yang lalu, perusahaan yang dia kerja dulunya, itu perusahaan yang namanya RBS, Royal Bank of Scotland. Itu perusahaan yang cukup gede saudara. Headquarter-nya itu ada di UK, ada di Scotland. Nah saudara, dia punya kantor cabang di Toronto di sini saudara. Dan dia bekerja di situ sudah sekian tahun, sekian lama. Dan dia punya kedudukan cukup tinggi sebagai AVP, Assistant Vice President. Tapi dalam waktu 2-3 tahun terakhir saudaraku, karena keadaan Eropa tidak menentu, mengalami suatu krisis, sehingga parent company itu mengalami kerugian yang cukup besar dalam jumlah uang. Sehingga mau nggak mau, Government of Scotland itu bail it out. Jadi memberikan dana untuk supaya bank ini tidak rugi atau tidak bankrupt, tidak bail up gitu ya saudara. Jadi dibantu sama pemerintahan Scotland. Tapi setelah sekian tahun, setelah 2-3 tahun kemudian, keadaannya tidak membaik saudara. Net profitnya bukannya plus tapi negatif. Jadi ada loss ya dalam perusahaan ini. Jadi CEO-nya bilang begini, oh udahlah kalau gitu semua anak company yang ada di luar negeri termasuk yang di Toronto harus di close down, harus ditutup. Oke? Nah, dia mendapatkan notis saudara dari CEO-nya bahwa sampai akhir tahun ini semua karyawan harus kena layoff. Harus
dikeluarkan. Karena company akan tutup by the end of this year. Saudara, anehnya begini saudara, ini yang terjadi. Sekitar mid of October, dia punya teman, dulu satu kantoran sama dia, orang bule saudara. Pada waktu summer tahun yang lalu, atau bukan summer tahun lalu, tapi summer yang barusan lewat, kita bulan Juni, bulan Juli itu, teman orang yang bule ini, dia keluar dari RBS. Dia pergi ke suatu perusahaan namanya Bank of Tokyo. Dia kerja di sana, dia punya posisi kedudukan cukup bagus, saudaraku. Nah, si teman saya ini ya one in a while gitu ya, sekali-sekali dia tag sama temannya ini orang bule ini, hey hi how are you, apa kabar gitu. Nah anehnya begini saudara, pada waktu pertengahan Oktober, temannya orang bulenya ini ngomong sama teman saya ini, ada kerjaan buat lu, dia bilang. Kerjaan apa? Kerjaan sebagai portfolio manager, lu pernah kerjain deh dulu. Oh ya, wow that's good, dia bilang. Lu bisa nggak kirim resume right away, dia bilang gitu. Tapi karena perusahaannya dia RBS sudah mau tutup kan saudara, banyak kerjaan yang harus dikelarin. Sehingga dia bilang gini sama temannya, sorry ya saya nggak bisa deh kalau ngasih kamu resume saya hari ini. Gimana kalau hari Senin aja deh, sebab itu hari Kamis ya. Sebab hari Jumatnya dia bilang fully book, dia benar-benar sibuk sekali teman saya ini. Akhirnya weekend dia benar-benar kerja keras saudara. Dia bikin resume, dia bikin CV-nya begitu menarik. Akhirnya hari Senin dia kirim ke Bank of Tokyo. Saudara, apa yang terjadi saudara? Kemudian bos dari temannya dia lihat resume temannya itu, wow luar biasa ini. Dia panggil ini teman saya ini, di interview yang pertama kali. Lolos saudaraku. Interview yang kedua kali, lolos. Akhirnya dia dapat pekerjaan. Nah, setelah dia dapat pekerjaan itu saudaraku, terus dia chat sama temannya orang bulenya itu. Thank you ya, kamu sudah kasih referensi dan sebagainya. Terus apa yang dikatakan orang bulenya itu saudara? Lu ingat enggak? 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2005. Pada waktu saya pertama kali masuk kerja di RBS, saya enggak tahu apa-apa. Saya datang sebagai new employee waktu itu, kamu dengan rendah hati mau bantu saya. Saudara, oh ya, saya nggak ingat loh, apa itu? Terus temannya ini orang bulenya cerita, ingat nggak? Waktu itu saya bingung tentang masalah ini, tentang spreadsheet ini, sehingga lu datang ke kantor saya, ke ruangan saya, meja saya, lu nunjukin gimana caranya kerja dan sebagainya. Dan sekarang ini, saya ingin balas budi buat saudara. Wow, saudara, teman saya ini dia sudah lupa saudara. Apa yang dia lakukan 10 tahun yang lalu. Coba bayangin saudara. Misalkan teman saya ini pada waktu itu ya, punya kesombongan ya. Orang bule nggak tahu apa-apa, kerjain sendiri aja deh, ngapain gua bantu lu, gitu misalkan. Hari ini dia akan nggak dapat kerjaan saudara. Tapi dengan kerendahan hati, dengan low profile-nya dia, meskipun dia di posisi yang lebih tinggi saudara, dia mau membantu temannya yang baru saja masuk kerja. Saudara, itu adalah benih saudara. Saudara, setiap benih kerendahan hati kita, Tuhan tidak akan pernah lupa. Suatu saat nanti kita akan menuainya. Dan ini yang terjadi dari teman saya itu. Banyak dari teman-temannya dia yang di RBS, sekarang dia kalang kabut, mau mencari pekerjaan, belum dapat pekerjaan saudara. Bahkan sekarang ini teman saya ini pada waktu dia keluar, dia dapat package plus dia nggak harus tunggu lagi untuk dapat pekerjaan. Langsung right away saudara. Kenapa saudara? Karena ada benih kerendahan hati yang dia tabur 10 tahun yang lalu yang mana Tuhan tak pernah lupa itu. Saudara, ini mengubah hidup saya bahwa kerendahan hati jelas sekali mendahului kehormatan. Amin, saudaraku. Jika kita ingin mendapatkan kehormatan, jika ingin kita mendapatkan favor dari Tuhan, salah satu cara adalah merendahkan hati kita di hadapan Dia. Sebab dalam hidup ini saudara, tidak ada satupun yang bisa disombongkan. Semuanya karena anugerah. Saudara coba bayangkan, nafas hidup kita aja itu adalah anugerah loh saudara. Kita bisa datang di sini, itu sudah kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang lay down di dalam rumah sakit, dia tidak bisa ke sini. Ada begitu banyak orang yang terkekang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa makan setiap hari, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan. Bahkan kalau kita diberkati, kita bisa traveling. Itu semua karena anugerahnya. Amin saudaraku. Tidak ada satupun yang bisa disombongkan dalam hidup ini. Sungguh. Semakin kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan semakin ditinggikan. Dan pada waktunya
Tuhan akan mengangkat kita sesuai dengan rencana dan kehendak dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku.